Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qul tammi lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Al-Mukarram Al-Ustaz Humaydi LCMA, alhamdulillah dengan kesibukannya di bulan Ramadan ini berkenan sudah hadir kembali ke Musola Taqwa Dinas Pertanian Perikanan Provinsi Lampung. Mudah-mudahan kebersamaannya yang lalu maupun yang akan nanti sekarang ini akan menambah keberkahan dan tentunya ilmu untuk kita sama-sama pendengarkan, dan kita insya Allah akan sama-sama kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan dan karyawati Dinas Pertanian Perikanan Provinsi Lampung yang berbahagia, puji syukur senantiasa dan intinya kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, karunia serta ridhonya pada kesempatan di hari ke-14 ya, 14 Ramadan 1446 Hijriah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, waktu, umur serta kemampuan kesehatan sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan amaliyah Ramadan yang mudah-mudahan amaliyah kita tentunya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mari kita selalu sanjung agungkan kepada uswatun hasanah kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan syariatnya atau ajarannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga syafaat akan kita perolehnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, baik yang baru datang, mari silakan untuk menempatkan diri. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, rangkaian acara kultum ataupun pengajian rutin pada kesempatan siang hari ini dengan bertemakan yaitu Al-Quran sebagai petunjuk ya. Tapi khususnya petunjuk dalam rangka untuk melaksanakan amaliyah ibadah di bulan Ramadan yang nanti insya Allah secara panjang lebar akan disampaikan oleh Al-Ustaz Humaydi LCMA nah, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita acara ini bersama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita sejenak juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Fatihah. Yang pertama tentunya untuk para senior, para sesepuh kita yang sudah almarhum, almarhumah, Allah ampuni dari semua dosa dan kesalahannya, diterima iman, Islam dan ihsannya. Barangkali saudara-saudara kita, teman-teman kita ada yang dalam keadaan sakit saat ini, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan dari sakitnya sehingga bisa melaksanakan aktivitas ibadah Ramadannya dengan sempurna. Begitu pula mungkin yang punya hajat dan cita-cita ya. Khususnya hajat ibu-ibu nih yang sebentar lagi mau beli baju baru, tukinya belum keluar kata Pak Imam ya. Dan yang mau mudik juga belum hilalnya belum jelas itu karena tukinya dan THR-nya belum jelas. Jadi mudah-mudahan Allah lancarkan semua cita-cita dan hajatnya, tentunya baik, hajat tentunya yang baik-baik. Ridhoilah syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang selanjutnya mohon keikhlasan dari Bapak Ibu untuk mendoakan Ananda Adib Gufron Hidayat, putra dari Bapak Sekdim kita yang pada saat ini sedang
melaksanakan proses pendidikan Kopassusnya di TNI Angkatan Udara. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, dan diberikan kesuksesan tentunya. Ini terjun payung. Angkatan Darat. Ya, Kopassus Angkatan Darat, maaf, TNI Angkatan Darat, dan lagi berproses juga untuk pendidikan di Belarusia, di Eropa Timur. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani secara sempurna, dikabulkan semua hajat-hajatnya, dan bisa mengikuti pendidikannya dengan sebaik-baiknya. Allahumma ya qadiyal hajat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir kita doa juga bersama untuk kita semua dan keluarga besar kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatannya, dipelihara dari segala hal-hal yang tidak diinginkannya, dan tentunya ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu kita lanjutkan acara inti pada kesempatan kajian pada siang hari ini, yaitu dengan tema Al-Quran sebagai petunjuk. Untuk itu waktu dengan segala hormat sepenuhnya kami serahkan kepada Ustaz Humaydi LCMA. Kami berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin wa ibadati awliyaikal mukhlasin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya 2 kali ditelepon Pak Cici Anggaran. Saya pikir jam 9 saya sudah telat, ngebut saya, hampir nabrak-nabrak, tapi saya pikir daripada ngebut tidak selamat, pelan-pelan saja, yang penting selamat. Ya, kalau ustadznya terlambat itu wajar. Kalau yang muridnya yang terlambat, nah itu yang kurang ajar. Itu ya, benar ya Pak ya? Benar ya Bu? Ada yang lebih kurang ajar lagi, yang ngundang tapi nggak datang. Jazakumullah sudah diberi kehormatan untuk hadir di dinas yang saya sering bahasakan, ini dinas yang tidak banyak dosa.
Benar ya Bu? Karena setiap tahun ini saya ngaji di sini. Tapi tahun ini kayaknya ada kemunduran. Biasanya ada gambar saya di sini. Udah kenal maksudnya tadi di gambar. Tema yang akan kita bahas adalah Al-Quran. Ini sebagaimana kalimat Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri menyebut bahwa tema Ramadan, kata beliau, Ramadan innama tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Ramadan itu tema yang para salafus saleh bahas, tidak ada lain kecuali hanya dua, yaitu tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Dua inilah yang menurut Imam Az-Zuhri mereka tidak main-main. Bahkan Imam Malik, mereka meninggalkan semua aktivitasnya, ngajarnya. Beliau punya kajian di Masjid Nabawi, kajian hadis. Beliau tinggalkan, libur sepanjang Ramadan, yatafarraq 'anil hadis li ajlil Quran, untuk membaca Quran saja. Imam Malik dan banyak para salafus soleh melakukan aktivitas yang sama dengan Imam Malik. Imam Mujahid meninggalkan semua aktivitas ibadahnya, wa aqbala ala tilawatil Quran, dan beliau hanya membaca Quran saja. Nah, tema-tema seperti ini yang disebut oleh para salafus saleh ini tersebar dalam riwayat-riwayat yang sangat melimpah. Ada satu yang tidak disebut oleh Imam Az-Zuhri yang saya ingin tambahkan. Kalau beliau katakan innama tilawatul Quran wa it'amut ta'am, maka saya menyimpulkan dari sekian banyak riwayat yang lain adalah al-qiyam. Al-qiyam apa? Apa Pak Imam? Salat malam. Ini kaitannya juga dengan tilawah. Kenapa mereka panjang qiyamnya? Untuk menghatamkan Quran, mengambil keberkahan sholat dengan bacaan yang panjang, dengan hatam Quran di dalam sholat mereka. Nah, ini yang mereka lakukan. Nanti kita akan bisa baca kana Utsman bin Affan yahtimul Quran fi rakaah. Utsman bin Affan hatam Quran dalam satu rakaat. Dan ini aktivitas yang dilakukan oleh Utsman ini hampir merata dilakukan oleh semua orang. Makanya Rasulullah SAW kalau sholat malam itu dia lakukan sampai fajar, sampai sahur, untuk menunggu sholat tarawih yang kita lakukan sepanjang Ramadan itu saja. Nunggunya saja itu sampai fajar, nunggunya, belum sholatnya. Bagaimana kisah awal tarawih? Tentu kita banyak juga membaca riwayat ya. Kisah awal tarawih itu kejadian yang tidak disengaja, itu insiden kecelakaan dalam sejarah.
Awalnya Rasulullah setelah sholat Isya tidak langsung pulang. Di masjid itu sudah bubar, hanya ada 1-2 orang yang masih ada di masjid. Rasulullah habis sholat Isya, beliau sholat tarawih sendiri. Sementara 1-2 orang tadi menunggu Nabi, karena Nabi ditunggu lama tidak selesai juga sholatnya. Mereka daripada nunggu, ikutlah sholat. Nah, 1-2 orang ini ikut sholat, ternyata sholat Nabi sangat panjang, baru selesai saat masuk fajar. Nah, mereka siangnya cerita sama teman-temannya, tadi malam saya sholat sama Nabi, panjang sholatnya, belum pernah ada sholat seperti ini. Besoknya malam kedua, yang tadinya 2 orang masing-masing ngajak circle-nya, jadi 20 orang. 20 orang malam kedua mereka ikut sholat sama Nabi SAW sampai fajar. Malam ketiga 20 orang ngajak cerita dengan teman-temannya semuanya, keluarganya, full masjid, tidak tertampung sampai keluar-keluar. Nabi SAW malam ketiga itu setelah Isya pulang, dikiranya sebentar, paling juga mau minum, paling juga mau mengelarkan menu berbuka yang belum kelar. Mungkin juga ya kalau mau istirahat sebentar, nanti juga keluar. Sampai tengah malam nggak juga keluar. Mungkin kita tunggu sebentar lagi, nanti keluar. Ternyata sampai fajar. Baru fajar Rasulullah keluar. Ya Rasulullah, kami menunggu dari Isya, subuh baru keluar. Apa kata Nabi? Taulah saya pada nunggu kalian. Memang sengaja nggak keluar. Nih kadang-kadang Nabi juga setting. Ya, kadang-kadang Nabi juga membuat jengkel orang. Bagaimana? Kalau ini pengajian sudah pada kumpul, ustadznya nggak datang, itu ustadz bisa nggak dipanggil lagi tahun depan. Tapi Rasulullah punya alasan. Saya sengaja tidak keluar, padahal kalian semangatnya sudah terbakar, pengen sholat sampai fajar. Jangan terlalu semangat, nanti semangat kalian itu direspon oleh langit. Tarawih jadi wajib. Nah, ini yang Rasulullah takutkan. Model kalian ini hanya ada zaman sekarang. Nanti zaman 2025 itu mereka tidak sekuat kalian sholat sampai fajar. Lah kalau diwajibkan ini tarawih, bahaya. Bubar. Tidak ada lagi sholat jamaah, tidak ada lagi sholat seperti 2 malam yang lalu. Kalau yang mau sholat silahkan sholat. Setelah itu tidak ada lagi tarawih berjamaah sampai Rasulullah wafat. Itu sejarah awalnya. Mereka terbakar semangatnya untuk nunggu saja itu sampai subuh. Nah, bagaimana sholatnya? Sholatnya apa yang diceritakan oleh Hudzaifah bin Yaman, yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah
ikut sholat malam dengan Rasulullah. Yang dibaca surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi. Baru bacaan Alif Lam Mim, Abdullah bin Mas'ud langsung menyangka-nyangka dalam hatinya, ini pasti 100 ayat Al-Baqarah baru ruku. Coba dilihat Pak Imam, 100 Al-Baqarah itu berapa juz? Satu juz halaman 15, hampir 1 juz. Itu pasti ini baru ruku. Ternyata begitu 100 Abdullah bin Mas'ud siap-siap ruku, Rasulullah melanjutkan bacaannya 101. Waduh, belum ruku, pasti tambah 100 lagi. Kalau ayat ke-200 berarti sudah masuk berapanya? 2 juz. Ayat ke-200 ini bunyinya, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum, halaman ke-31. 31 halaman dibaca Nabi. Waduh, 200. Begitu 201 sudah mau siap-siap rukuk, masuk ke juz ke-2 juz setengah, Nabi tidak juga rukuk. Berarti sudah nggak ada harapan rukuk di tengah-tengah Al-Baqarah. Pasti Al-Baqarah dibaca semua. 200 berapa ayat? 286 ayat, 49 halaman. Begitu Al-Baqarah sudah selesai, terhiburlah Abdullah bin Mas'ud. Semangatnya bangkit. Apa ayatnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Abdullah bin Mas'ud merasa sudah tidak mampu berdiri, sudah gemeter. Ya Allah, kita lagi ruku. Begitu Al-Baqarah selesai, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ali Imran dibacanya Nabi. Waduh, 100 ayat lagi. Begitu di ayat yang ke-100, apa kata Ibnu Mas'ud? Beliau mengancam dalam jiwa, dalam hatinya, kalau 100 ayat tidak ruku, hamamtu bisu, aku akan ruku duluan. Apa ini hamamtu bisu? Itu dikonfirmasi. Hamamtu bisu, kamu punya keinginan buruk apa? Beliau katanya ruku duluan, mau ruku duluan. Ini dalam menceritakan kisah dia qiyam dengan Rasulullah. Jadi punya keinginan buruk, rukuk duluan. Sahabat nyangka-nyangka, keinginan buruk apa maksudnya? Jengangin Nabi, bukan. Rukuk duluan. Begitu 100 ayat, ternyata Nabi masih lanjut. Mulai ragu, rukuk duluan atau enggak? Ada, tahanlah, paling juga Al-Baqarah selesai. Benar, Rasulullah menyelesaikan surah Al-Imran kali. Surah Al-Imran selesai. Ayat yang ke-200 Rasulullah baca, ya ayyuhalladzina amanusbiru. Apa artinya? Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun.
ayat yang ke-200. Sudah mengancam yang kedua kali dalam hatinya mau rukuk yang kedua kali. Ayatnya bilang isbiru, sabar, wasabiru, kuatkan lagi. Kalau sudah enggak sabar, kuatkan lagi kesabaranmu. Warabitu, pasang tali, rabitu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun. Sudah enggak kuat berdiri, dibacakan ayat seperti ini, merasa kena tampar ini Abdullah bin Mas'ud. Sabar, nggak jadi mau ruku, Pak. Akhirnya Rasulullah membaca surah An-Nisa, menyambung lagi, tambah panjang. Begitu surah An-Nisa selesai, barulah Rasulullah ruku. An-Nisa itu ada selesai di halaman 106, di juz yang ke-6. Itulah bacaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu 1 rakaat. Rukuknya ini musibah yang kedua. Panjangnya sama dengan bacaannya. Ya, panjang rukuknya sama dengan bacaannya. Iktidalnya sama panjangnya dengan rukuknya. Terus sujudnya, duduknya, sujud lagi yang kedua itu sama panjangnya. Berarti durasinya, kalau tadi panjangnya itu 5 juz atau 6 juz bacaan dikali 6 bacaan, bacaan, terus rukuk, iktidal, sujud, duduk, sujud lagi. Berapa? 5 juz kali 6, 30 juz. Itu sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau durasinya untuk baca Quran 30 juz khatam. Dan itu musibah lagi. Apa? Karena Abdullah bin Mas'ud baru sadar, baru rakaat pertama, masih ada rakaat kedua lagi. Bengkak nggak kaki? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kakinya bengkak-bengkak karena sholat yang panjang tanpa bergerak. Kita aja naik bis semalaman, kaki bengkak. Itu duduk, gimana berdirinya Nabi? Bukan ini apa, mata kaki yang bengkak. Kalau mata kaki bengkak itu karena keselio. Ini kakinya semua bengkak. Jadi darahnya turun, lemaknya turun. Kalau kita lemaknya di perut yang bengkak. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kakinya bengkak-bengkak. Nah, makanya Utsman bin Affan itu sholatnya beliau hatamin, belum mau rukuk kalau belum minal jinnati wan nas. Ini dalam rangka sholat yang panjang itu tentang Al-Quranul Karim, tentang menghatamkan Quran. Dan mereka para sahabat setelah malam itu sholat dengan Rasulullah, dan malam itu juga dibubarkan oleh Rasulullah. Tidak ada tarawih sampai Rasulullah wafat, sampai Abu Bakar pengganti Rasulullah, barulah Umar bin Khattab saat jadi khalifah merindukan suasana sholat bersama Rasulullah itu. Dikumpulkan para sahabat, ditunjuk Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam sholat tarawih, dan sholatnya sangat panjang. Sebelum ada sholat tarawih jamaah, Madinah berdengung. Madinah
Malam itu suaranya Quran seluruhnya. Suaranya seperti tawon. Model sholatnya mereka dengan model masing-masing. Kalau Umar bin Khattab dari jauh sholatnya sudah terdengar, suaranya lantang. Tempat sholatnya ada yang di masjid, di pojokan, ada yang di balik tiang, ada yang di balik tembok, ada yang di teras, ada yang di luar, ada yang di loteng. Di ujung gang Umar sudah terdengar suaranya sangat lantang, keras. Abu Bakar suaranya lirih-lirih, nggak jelas. Ini surat apa yang dibaca oleh Abu Bakar. Nah, ketika dikonfirmasi, kamu kenapa keras-keras wahai Umar? Supaya semua orang bangun. Ini malam sudah waktunya qiyam. Madinah semua harus bangun. Itu alasan Umar. Abu Bakar ditanya kenapa lirih. Beliau takut mengganggu orang. Waktunya tidur ya Rasulullah, nanti orang terganggu. Ini dua orang yang alasannya berbeda. Nah, ada Bilal bin Rabah, itu bacaannya ngenjak-ngenjak. Ya. Semua ayat dibacanya tapi dipilih ayat-ayatnya. Kamu kenapa? Ngenjak-ngenjak. Dia rupanya ingin membaca tentang surga, dibacanya semua ayat. Tentang neraka dibacanya semua ayat neraka. Rasulullah memberi panduan, wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Umar, jangan terlalu keras. Abu Bakar, jangan terlalu pelan. Wabtaghi baina dzalika sabila, tengah-tengah saja. Umar pelani, Abu Bakar kerasin dikit. Sementara Bilal bin Rabah, kamu berilah ati kulla suwarin haqqah. Ati kulla dhi suwarin haqqah. Beri hak setiap surat. Baca surat, kalau masih kurang tambah surat yang lain. Jangan dibaca loncat-loncat. Ada nggak yang nggak bangun? Ada. Sahabat yang nggak bangun ada. Ali bin Abi Thalib diriwayatkan digedor rumahnya oleh Nabi SAW. Di rumah penduduk Madinah yang lain berdengung baca Quran, di rumah Ali terdengar suara mendengkur. Digedor oleh Nabi SAW. Bangun, yang tidur bangun. Ini sudah waktunya sholat malam. Kenapa digedor? Yang tidur ini ceritanya Nabi, ya, bukan cerita bangunin kajian. Tidur dibangunin. Ali bin Abi Thalib membaca ayat, innallaha yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Surah Az-Zumar. Apa kata Ali? Allah mematikan hamba kalau sudah waktunya mati. Dan Allah juga mematikan hamba kalau hamba itu tidur. Jadi seyogianya kita tidak hobi tidur, karena posisi tidur itu sedang dalam kondisi mati. Dan sebagian besar
orang mati itu karena tidur tidak bangun lagi. Benar nggak? Coba tanya mereka yang sudah mati, kenapa tidak bangun lagi? Sebabnya apa? Tidur. Gak ada orang mati dia bangun tuh gak ada. Semua orang mati itu tidur, gak bangun lagi. Maka kita doakan yang tertidur mudah-mudahan bangun. Ya memang kasihan kalau nggak bangun lagi. Nah, Ali bin Abi Thalib membaca surat ini, tahulah maksud Rasulullah. Ini apa? Maksudnya Ali, ya Rasulullah, Allah belum menghidupkanku. Itu maksudnya. Makanya belum bisa bangun. Mendengar ini Rasulullah langsung membaca ayat juga. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu kalau dikasih tahu suka debat, suka ngeyel. Nah, inilah ya cantolan teladan kita hari ini. Jadi teladan kita tidur sepanjang malam itu Ali bin Abi Thalib. Jadi ada juga dalilnya. Sahabat, siapa yang diteladani? Ali bin Abi Thalib. Jadi kita ini ya sepanjang malam itu tidur, tidak meneladani Umar, Abu Bakar, Bilal. Siapa teladannya? Makanya orang berilmu itu tetap benar kalau dia tahu dalil alasannya. Jadi bolehlah tidur, tidak sholat itu boleh. Toh sunnah ini, ya itu kalau alasan orang berilmu. Ya, coba aja ya. Jadi orang ini dia tidak menggali alasan yang lebih dalam bahwa peristiwa Ali tidak bangun itu hanya terjadi saat itu dan sepanjang usia Ali tidak pernah tidur lagi. Setelah digedor oleh Nabi, beliau tidak pernah meninggalkan qiyam. Kalau disebutkan riwayatnya tadi, Utsman gaya qiyamnya hatam 1 rakaat Quran. Utsman bin Affan. Dan para sahabat gak pernah berdebat. Yang benar ya Rasulullah, petunjuknya sholat malam itu 11 atau 23. Itu gak pernah diperdebatkan oleh para sahabat. Sholatnya suka-suka mereka, mau berapapun rakaatnya tidak penting. Yang penting dia sholat. Kapan perdebatan tuh 11 atau 23? Itu setelah para salafus sholih di madhab fikih baru jadi perdebatan, sampai sekarang masih juga berdebat. Kalau ditanya mana yang lebih afdal, 11 atau 23 yang sesuai sunnah katanya, mana? Yang lebih banyak, yang lebih afdal. Bagaimana cerita 11 lebih afdal dari 23 itu di mana cerita? Anak kecil aja tahu. Ya kan? Iya. Yang lebih banyak pasti yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya masjid saya itu 23. Mana 11? Saya ditowel sama pengurus masjid. Pak Ustaz, jam 9 harus selesai.
Kalau belum selesai, kita bubar duluan. Buat saya, kalau imam di satu masjid itu saya tanya dulu, ini biasanya selesai jam berapa? Dan mereka rata-rata maksimal jam 9 harus sudah selesai. Syukur-syukur jam setengah 9. Itu yang sholat 11 rakaat. Coba, di mana sunnahnya meneladani Rasulullah? Rasulullah sholat sampai fajar. Tapi yang jadi masalah, yang 23 rakaat ini selesai 7 menit. Itu yang jadi masalah. Jadi mana yang lebih afdal kalau model begini? Geleng-geleng yang masjid sholat 11 rakaat. Gimana cerita 23 selesai 7 menit. Kita ini 11 rakaat. Harusnya bisa selesai 2 menit. Nah, kalau model perdebatan mana yang lebih afdal, tapi 7 menit atau sholatnya 2 menit, semua dua-duanya ini tidak afdal. Jadi yang sholatnya panjang, yang terlama, yang sampai fajar, tentu itu yang paling sesuai dengan teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka apa itu mereka panjang sholat? Dalam rangka khatmul Quran, menghatamkan Al-Quranul Karim. Imam Syafi'i hatam berapa kali selama Ramadan? Berapa Pak Imam? Imam Syafi'i hatam Quran 60 kali. Satu Ramadan itu 60 kali. Malam sholat itu sekali hatam. Nanti siang sekali hatam lagi. Begitu juga Abu Hanifah 60 kali hatam. Imam Malik tidak disebutkan memang berapa kali hatam beliau. Mungkin bisa saja berbeda-beda satu Ramadan dengan Ramadan yang lain. Tapi riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik tidak melakukan aktivitas apapun kecuali baca Quran itu sudah punya pemahaman bahwa sangat banyak sekali beliau hatam Quran. Imam Ahmad bin Hambal, beliau sholatnya seperti apa Imam Ahmad? Tahu gak? Imam Ahmad sholatnya, Imam Ahmad itu sholat dalam satu malam 150 rakaat. 150 rakaat. Itu saat-saat Ramadan yang 150 rakaat itu ketika Imam Ahmad tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, bahkan tidak bisa sholat ya, kecuali paling banternya berbaring dan duduk karena beliau disiksa luar biasa oleh penguasa zalim yang memaksa pendapat Imam Ahmad bahwa Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad disiksa luar biasa sampai nggak bisa berdiri. Beliau sholat duduk itu 150 rakaat. Itu dalam keadaan sakit sangat parah. Dalam keadaan biasanya Imam Ahmad sholatnya berapa rakaat? 300 rakaat. Jadi kalau satu malam 300 rakaat itu ya pasti hatam Quran. Kalau Utsman bin Affan aja 1 rakaat cukup hatam,
kalau 300 rakaat kok banyak sekali. Memang kaitannya Ramadan itu innama tilawatul Quran. Nah, siapa yang paling banyak menghatamkan Quran? Al-Quran itu yang paling banyak dihatamkan oleh Ibnul Khatib. Ibnul Khatib hatam Quran sebanyak 8 kali dalam 1 hari. Gimana cara ngitungnya? Kalau 8 kali hatam dalam sehari, berarti dalam 1 bulan hatam berapa kali? 240 kali hatam. Antara maghrib dengan Isya beliau hatam 2 kali. Nah, itu mereka kalau sejarahnya kita baca kayak dongeng. Ini dongeng apa? Bukan. Silahkan baca data ini di kitabnya Imam Nawawi, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Banyak diterjemahkan kitab itu. Beli di mana ini? Mereka menghatamkan Quran sampai 8 kali yang kita katanya dongeng itu. Ya sama. Riwayat kita ini kalau dibaca oleh Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya kehidupan kita itu bagi mereka seperti dongeng. Kok ada manusia yang hidupnya hanya scroll HP? Tuh, itu dongeng nggak? Di ke atasin, capek ke atas, di ke bawahi. Seharian hanya itu kerjanya. Itu bagi Imam Syafi'i mungkin itu lebih dari dongeng. Manusia model apa? Nah, coba bisa nggak kita 1 menit nggak scroll HP? Bisa Pak Imam? Nah, nggak bisa rupanya, hanya Pak Imam aja yang bisa. Jadi buka sekali itu setiap menit. Kalau dihitung coba, kalau nanti itu ini sidik jarinya itu dibaca per berapa detik itu HP di scroll itu kira-kira. Coba, jangankan sedang sendirian, sedang pengajian aja itu buka scroll sekali ya minimal lah. Itu sebagai obat rindu dengan HP. Nah, begitulah kira-kira para salafus soleh kerinduannya seperti kita rindu dengan HP. Kerinduan Quran mereka seperti kita rindu dengan HP. Kalau enggak melihat cantik tampannya wajah, ini apa namanya? LCD HP itu enggak puas rasanya. Bener ya? Bener ya Bu ya? Nah, ini kita sampai jam berapa ini Pak Imam? Jam 10:30 saja ya. Karena saya Jumatan jauh nih. Tanjung Bintang itu mana? Enggak kaleng-kaleng. Inilah yang membuat terpontal-pontal, terbentang dari ujung timur ke barat. Nanti habis Jumat saya harus mana ini? Ke DJP pajak tuh apa? Wah, dari Tanjung Bintang jam 1 harus ke situ lagi. Nanti habis itu ditelepon lagi di tengah jalan. Dinikmati aja.
Kenapa mereka bisa sedahsyat itu? Karena iman. Alladzina atainahumul kitab. Dalam petunjuk ini suratul Baqarah. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi. Ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ini petunjuknya. Mereka bisa dahsyat sekian kedahsyatan interaksi dengan Quran itu disebabkan karena kekuatan iman mereka. Alladzina atainahumul kitab, orang yang kami berikan kitab Al-Quran kepada mereka, yatlunahu, mereka tilawah haqqa tilawati, benar-benar sesuai dengan hak tilawahnya. Tilawahnya benar. Ulaika yu'minuna bihi, karena mereka beriman dengan apa yang dia baca, dengan Al-Quran yang kami berikan kepadanya. Jadi iman, yu'minuna bihi, itu iman. Sementara kalau kita ngaca, di mana iman saya? Maka jawabannya di mana Quran di dalam hari-hari mereka, hari-hari kita. Jadi tanya kepada imannya masing-masing. Tanya, di mana iman saya? Jawabannya, di mana Al-Quran dari hari-hari Anda, dari hari-hari kita. Kalau kita ini baru 1 menit, 2 menit baca Quran itu sudah membayang itu tulisannya. Nah, disitulah iman Anda. Itu Pak Imam, target berapa kali hatam? Pasti punya targetnya. Saya dengar yang biasa saya kesini itu hatamnya banyak itu Pak Cici. Mumpung dia nggak ada di sini. Beliau banyak hafalannya, banyak hatamnya. Kalau Ramadan targetnya minimalnya kayak Pak Imam, Pak Cici harus 3 kali. Itu minimal. Nah, kita berapa? Sesuai kemampuan masing-masing. Minimalnya jangan sampai tidak baca. Masa sekali aja enggak, di mana? Ramadan ini harusnya sudah cukup membakar. Quran itu ada, ya, itu yang merubah Ramadan itu jadi mulia itu Quran. Ya kalau Ramadan ternyata kosong dari Quran, gimana kemuliaan Ramadannya? Padahal Ramadan sendiri itu sudah cukup merubah semua hidup. Coba kita mikir agak dalam sedikit. Kira-kira berubah nggak kehidupan ini? Yang kita lihat, berubah nggak? Berubah. Kok bisa? Contoh, ini tadi subuh bangun nggak? Pada bangun nggak? Bangun. Bangun semua. Jam berapa bangun? Sebelum subuh kan? Coba merenung 14 hari ke belakang, 15 hari, 20 hari ke belakang. Sebelum Ramadan kita bangun nggak? Nggak. Kok bisa? Nah, kok bisa? Ramadan semua orang bangun sebelum subuh. Padahal tanggal 30 Sya'ban
belum bisa bangun. Kok bisa berubah? Kenapa bisa? Apa saya mau terus-terus ini model nggak bisa bangun nih? Sampai kapan nggak bisa bangun? Sampai fajar itu mau sampai kapan? Ya sampai nanti Ramadan Pak Ustaz. Begitu Ramadan bisa. Kok bisa? Itu Ramadan begitu disebut merubah dan membakar semua semangat. Orang yang nggak bisa mengangkat hidupnya selama setahun bisa. Itu berubah. Yang tadinya mau Bapak melepas nih, yang ketergantungan, pokoknya nggak bisa hidup kalau nggak pakai atau nggak bisa ngerokok. Bisa? Bisa. Kok bisa berubah? Kok bisa? Sehari nggak merokok bisa. Padahal ada orang yang sampai mengatakan, daripada saya tidak merokok, mending saya digebukin. Daripada saya nggak merokok, mending tidak makan. Daripada saya nggak merokok, mending saya berantem sama istrinya. Bisa. Itu Ramadan terbakar. Nah sekarang harusnya dengan Ramadan begitu kita dengan Quran. Hatamin. Dulu saya nggak bisa membaca Quran. Bagaimana saya bisa baca 1 juz sehari? Ada apa? Odot. Wong baca aja itu nggak bisa. 1 ayat nggak bisa. Tapi begitu Ramadan, tengah malam kita bangun masih ada orang tadarusan. Sayup. Saya bangun setengah 12. Masya, masih ada ya pakai mikrofon. Luar biasa. Sementara kita hari ini masih ada yang belum juga membaca. Di mana imannya? Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Orang yang sudah aku beri kitab, dia pasti baca. Ulaika yu'minuna bihi. Oh, itulah orang yang beriman. Wa may yakfur bihi. Adapun orang yang kafir dengan Quran, fa ulaika humul khasirun. Mereka orang yang rugi. Artinya yang enggak baca rugi. Siapa yang rugi? Orang kafir. Jangan-jangan ada kekufuran di dalam hati kita. Coba surah Al-Anfal. Apa surah Al-Anfal? Yas'alunaka 'anil anfal. Siapa orang beriman? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Lihat. Orang beriman itu idza dzukirallah, kalau mereka disebut nama Allah tergetar jiwanya. Qulubuhum. Wa idza tuliyat, kalau dibacakan ayat zadathum imanan. Apa ini baca ayat? Quran. Dibacakan Quran, imannya semakin benar. Zadathum imana, bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita ini baca Quran tapi semakin tidak semangat. Imannya berarti semakin hilang. Asal baca Quran kunang-kunang, itu udah kronis itu. Asal baca Quran kunang-kunang. Tapi begitu baca HP hilang semua kantuk. Coba, kalau kita ngantuk baca HP melek pasti. Ngantuk nih, buka HP. Ini ada SMS, ada WA. Bangun dia, bangun. Harusnya begitu iman kita itu. Ngantuk, baca Quran, oh langsung bangun. Begitu. Ada sahabat tuh dipanah sampai 3 anak panah tembus ke badannya. Dia gak bergeming, sudah tembus, baru assalamualaikum warahmatullah, dibangunkan temannya. Kaget, ada 3 anak panah tembus di dadanya. Kenapa nggak bangunin?
Ini sampai 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Apa kata dia? Aku tidak mau memutus bacaan Quran. Yang dibaca surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ini begini. Ramadan kalau juga tidak merubah kehidupan, ada yang salah. Jangan-jangan Ramadan ini Allah kunci kebaikannya haram untuk kita. Kalau Ramadan gak berubah juga, kira-kira di luar Ramadan kayak apa ini rusaknya orang. Makanya ancaman Rasulullah SAW, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan kebaikan Ramadan atasnya, sungguh Allah telah haramkan kebaikan semuanya. Ada enggak kira-kira di luar? Coba di luar situ nanti dilihat. Siang-siang ini merokok. Di kantor ini ada? Oh, enggak ada. Di luar. Enggak jauh-jauh juga situ ada. Siang-siang hari jelas-jelas Ramadan ada itu es teh di kantongin plastik. Ada 4 kemungkinan nih orang. 1, dia sedang sakit. 2, dia sedang musafir. 3, dia sedang haid. Kira-kira sakit gak itu di tengah jalan situ? Enggak. Dia parkirin mobil, parkirin motor. Kira-kira dia musafir nggak? Kerjaannya di situ. Kira-kira dia haid nggak? Bapak-bapak masa haid? Kemungkinan yang keempat apa? Gila. Ya mungkin gila. Naudzubillah. Jangan sampai yang keempat apa? Kafir. Nah, boleh nggak orang kafir makan siang hari Ramadan? Ya terserah dia. Nah, apakah yang 4 ini kemungkinan bukan? Wong dia waras, dia nggak safar. Naudzubillah kalau yang kelima. Nah, makanya dia wa may yakfur bihi, siapa yang kufur dengan ancaman, dengan peringatan, dengan petunjuk Allah ini, faulaika humul khasirun. Ini orang rugi, ini orang rugi. Sudah Ramadan tidak ada kebaikan yang dia dapatkan, itu karena Allah kunci kebaikan, Allah haramkan. Na'udzubillah. Hari ini kita merenung 14 hari ini sudah seberapa banyak memaksimalkan malam dengan Al-Quran, memaksimalkan dengan qiyam, memaksimalkan dengan semua kebaikan-kebaikan yang mampu kita lakukan seharusnya, tapi kita malas. Qiyam untuk banyak membaca Quran. Nah, ini terakhir 3 menit lagi. Terakhir, jangan sampai Ramadan kita lepas ada beban penyesalan karena tidak maksimal. Jangan sampai setiap tahun itu berulang. Jadi kita ingin melepas Ramadan dengan puas karena kita sudah maksimal 14 hari. Ini 14 hari kan? Iya, 14 hari masih ada separuh lagi. Separuh lagi itu kalau
para salafus saleh Rasulullah semakin kencang. Makanya Nabi apalagi 10 hari terakhir, idza dakhala asyral awakhir i'takafa, Rasulullah masuk masjid enggak keluar lagi. Ini liburnya kapan? Cuti ya bahasanya. 24 WFH, work from home, tapi tetap kerja ya. 24 itulah kesempatan semakin harusnya mengencangkan ikat pinggang. Nabi SAW saddal mi'zar, mengikatkan ikat pinggang. Wa aiqadha ahlah, malam hari itu membangunkan semua keluarganya. Itu Nabi. Idza dakhala asyral awakhir i'takafa Rasulullah saddal mi'zar aiqadha ahla, mengencangkan ikat pinggang dan membangunkan keluarganya. Maksudnya apa ini? Ikat pinggang dikencengin biar apa? Biar apa? Biar nggak melorot. Karena apa? Kalau melorot bahaya. Nah, apa ini maksudnya? Pak Imam paham nih? Nah, ini Ramadan, tinggal 10 hari terakhir. Jangan lagi mikirin sarung melorot, celana melorot, kencangkan tuh. Gak ada lagi urusan tidur di atas kasur. Tinggalkan semua, rumahnya masuk masjid. Itu Nabi SAW tidak lagi tidur sama keluarganya, masuk masjid. Nanti ibu-ibu kalau masih ada 10 hari terakhir suaminya masih gelibet di sarung, ibu-ibu tendang aja. Sana ke masjid. Sudah tinggal 10 hari masih juga mikirin sarung melorot, kencangin. Itu makna pertama, meninggalkan istrinya. Makna kedua, jangan banyak makan, kencangin perutnya. Coba kalau banyak makan, sarung itu biasanya dikencengin apa dikendorin? Sabuknya udah pengap, dikendorin karena kebanyakan makan. Nabi justru kencengin tuh sarung, makannya disedikitkan. Beda sama kita, semakin dekat Syawal, makanan stok banyak-banyak. Nah, ini petunjuk Al-Quran dalam kita mengisi, memanfaatkan sisa-sisa Ramadan. Jam 10.32 lewat 32 menit. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Ini kita ada titipan doa untuk Ananda Adib Gufron Hidayat bin Makmur Hidayat. Pak Makmurnya mana? Orang Pak. Ini sedang dalam pendidikan para dasar. Para dasar itu atau terjun payung. Di Pusdiklat Kopassus Batu Jajar Bandung. Supaya sehat, kuat, lancar, selamat dan sukses. Yang kedua, ini sedang proses mengikuti pendidikan Belarusia. Ini Belarusia ini apa? Ada kaitannya dengan Rusia nya? Nama tempat. Oh, nama tempat. Oh, Belarusia itu nama negara. Kemudian yang hajat terpentingnya semoga terpilih ditetapkan menjadi anggota Kopassus. Nah,
Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahwid. Narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka inna 'adzabaka al-jidda bil kuffari mulhik. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wa salamata min kulli ithmin la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitahu. Allahumma yassir umurana wa umur man yusa'iduna wa umur jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min madmat min umuri dunya wal akhirah. Ya qadiyal hajat iqdi hajatana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Humaidi yang telah secara panjang lebar luas menjelaskan kaitannya dengan keberkahan maupun juga tuntunan-tuntunan dalam Al-Quran dalam rangka kita melaksanakan amaliyah ibadah Ramadan pada khususnya. Mudah-mudahan lagi Bapak Ibu kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Mohon maaf pada kesempatan hari ini tidak dibuka tanya jawab ya, karena kebetulan hari Jumat yang bapaknya mau persiapan sholat Jumat dan kebetulan Pak Ustadz juga nih Jumatan di Lampung Selatan jauh ya. Jadi sekali lagi terima kasih agar mendapat keberkahan pertemuan kajian pada siang hari ini. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil dan ditutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.